Gelombang-gelombang cahaya monokromatik yang sejajar dan sefase dengan panjang gelombang 600 nanometer dilewatkan pada 3 buah celah sempit. Jarak antar celahnya ya, jadi N-nya 3, lalu jarak antar celah D 0,3 mm. Jarak layar ke celah adalah 2 meter. Dari sistem celah, tentukanlah jarak dua intensitas maksimum atau primer pada layar ya. Jadi kita tahu persamaannya adalah M kali lambda. M-nya adalah M interferensi ya, dikali lambda sama dengan D sin theta. Untuk sudut yang kecil, kalau sudutnya kecil, kita bisa menggunakan nilai sin theta sama dengan tangen theta. Ini sudut yang kecil dan ini lebih baik berlaku jika kasusnya interferensi ya. Kalau difraksi kita tinggalkan tetap sin theta seperti itu. Jadi MI ya berarti MI-nya adalah karena dia berturut-turut maka MI-nya 1 dikali lambda 600 kali 10 pangkat min 9 sama dengan D 0,3 kali 10 pangkat min 3 dikali sin theta-nya adalah Y per L. L-nya 2 meter. Maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 4 mm ya, atau 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, ini adalah jarak antar dua intensitas maksimum ya. Jadi kalau N-nya 3 itu kasusnya sebenarnya kita akan memiliki ada intensitas maksimum, lalu ada yang sekunder, maksima sekunder, lalu ada maksimum lagi, lalu ada yang sekunder gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau dihitung ini nanti tinggi ini itu akan menjadi I0, ini menjadi 9 I0 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, alias ketinggian untuk yang secondary ini itu adalah 1/9 dari intensitas dari yang cahaya yang di maksimumnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan memiliki kalau misalkan ini kasusnya adalah sin theta, berarti ini adalah 0, kemudian ini adalah lambda per D, yang kedua adalah 2, maaf, salah. Lambda per D di sini, ini adalah 2 lambda per D, ya, karena kita punya M interferensi dikali lambda sama dengan D sin theta, maka sin theta adalah MI kali lambda per D, ya, seperti itu. Oke. Kemudian, jika lebar setiap celah adalah 0,1 mm, tentukanlah sudut difraksi, yaitu sudut antara sinar terdifraksi terhadap garis normal celah dari minimum pertama pola difraksi yang dihasilkan salah satu celah. Berarti kita memiliki M difraksi, ya, ini jawaban B ya. Ini jawaban A tadi yang pertama, sekarang jawaban B, MD lambda sama dengan A sin theta. Ya, ini adalah M difraksi, maka kita minimum pertama 1 dikali lambda. Lambdanya adalah 600 kali 10 pangkat min 9 sama dengan A-nya adalah 0,1 mm. Ya, dikali sin theta. Ya, di sini nilai A-nya adalah 1/3 D. Ya, nilai A-nya adalah 1/3 D. Berarti sin theta nanti nilainya sama dengan 3/500 sehingga theta-nya sama dengan 0,344 derajat ya. Ini adalah minimum pertama pola difraksi seperti itu. Maka di sini kita tahu bahwa karena A-nya adalah 1/3 D ya, sehingga di sini kita akan mendapatkan bahwa MI lambda sama dengan D sin theta dan MD lambda sama dengan A sin theta. Nah, berarti ketika MD sama dengan 1, untuk gelap pertama itu sin theta-nya sama dengan lambda per A. Ini adalah gelap ke-1 difraksi. Nanti ya akan bertindihan dengan MI-nya itu berarti nanti sama dengan MI-nya MI dikali lambda sama dengan dibagi D sama dengan sin theta seperti itu. Berarti sin theta-nya itu sama dengan nanti adalah lambda per A. Ya, kita coret ininya.
Ya, berarti MI sama dengan D per A. M interferensinya adalah 0,3 per 0,1. Berarti 3. Maksudnya apa? Berarti terang ketiganya akan dihilangkan. Ya. Jadi terang ketiga, ini terangnya adalah terang primer ya. Terang primer ketiga akan ditekan oleh gelap pertama difraksi. Ya, kita punya M sama dengan 1, M sama dengan 2, lalu kita punya yang ketiga adalah M sama dengan 3. Ya, nah, M sama dengan 3 itu bertepatan dengan gelap pertamanya. Sehingga di sini kita gambarkan efek dari difraksinya sekarang. Gitu ya. Oh, maaf. Oke, ini berarti ini. Oke, lalu ini minima, maksimal lagi, minima, maksimal lagi, minima. Nah, sekarang berarti efek dari difraksinya akan menghilangkan terang ketiga ya. Dan kemudian di sini untuk setiap terang-terang maksima itu nanti akan berkurang, intensitasnya juga akan berkurang. Jadi intensitas pita terang interferensi itu akan berkurang ya karena efek difraksi. Ya, kita tahu bahwa intensitas maksimum nanti adalah sama dengan intensitas pada titik P ya. Itu adalah intensitas maksimum dikalikan ini kalau misalkan dia N-nya sama dengan 3, kita tidak menggunakan cos kuadrat setengah V ya. Agak sedikit berbeda kalau untuk celahnya ada 3, tetapi untuk difraksinya kita akan tetap mengalihkan sin kuadrat V difraksi per 2 dibagi V difraksi per 2 kuadrat dikali dengan rasio untuk N sama dengan 3. Ya, seperti itu. Lalu berapa rasio untuk N sama dengan 3? Ya, kita akan lanjutkan pembahasannya berikutnya. Oke, bagaimana rasio intensitas untuk N sama dengan 3? Interferensinya bagaimana? Maka di sini kita akan memiliki 3 celah. Ya, ada celah pertama, lalu ada celah kedua, lalu ada celah ketiga, gitu ya. Oke, nah kemudian beda fase masing-masing adalah V. Kemudian kita hubungkan awal dengan akhir, ya, di mana ini sejajar ya antara yang pertama dengan yang kedua, yang pertama dengan garis keduanya. Lalu di sini kita memiliki sudut beta. Nah, seperti ini ya, kita memiliki sudut beta. Berarti kalau ini rasionya adalah A, ya, berarti S ya ini adalah amplitudo dari gelombang cahaya ya S sama dengan SM dikali Kx min omega T. Ya, ini untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua adalah SM sin Kx. Ini berarti yang kedua SM dikali sin Kx min omega T ditambah V. Lalu untuk S3, ya, SM sin Kx min omega T ditambah 2V. Ya, berarti di sini amplitudo masing-masing adalah A. Ya, maaf ini kita ganti A saja ya. Kita ganti A saja di sini. Amplitudo masing-masing adalah A. Kita akan menentukan bagaimana menghubungkan sudut fasenya seperti itu. Ya, maka di sini untuk A berarti sudut yang ini adalah 90 derajat seperti itu. Maka kita harus mencari besar sudut B dalam V. Ya, kita harus menentukan besar sudut beta dalam V. Oke, nah berarti di sini kita akan memiliki ini 90 derajat juga. Berarti di sini kita akan memiliki bahwa ya nilai dari beta ya, nilai dari beta itu bisa didapatkan dari bagian yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, di situ kita akan dapatkan bahwa sudut yang ini, yang kecil ini adalah 180 dikurangi 90 plus beta, ditambah 90, ditambah V sama dengan 180. Berarti di sini 180 kurang 90,
ya, itu adalah 90 minus beta plus 90 plus V sama dengan 180. Nah, berarti sudut beta sama dengan V. Ya, atau boleh juga dengan yang di ujung sini ya. Karena dia sudut dalam berseberangan, beta sama dengan V. Berarti A total, ya, A total, A maksimum, itu nanti sama dengan A yang tengah ditambah 2A kosinus beta. Atau A maksimum nanti sama dengan A 1 plus 2 cos. Nah, beta ini nilainya sama dengan V. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga intensitas di titik P per intensitas pada satu celah, ya, IP per I0 lah, ya kita tulis seperti itu, nanti sama dengan ini bukan AM, maaf, ini adalah amplitudo pada titik tertentu ya. Kita tulis titik P, berarti IP per I0 nanti sama dengan A dalam kurung 1 plus 2 cos V ya, kuadrat gitu ya. Karena intensitas berbanding lurus dengan amplitudo kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Berarti intensitas titik P per intensitas satu sumber adalah 1 plus 2 cos V kuadrat gitu ya. Dengan nilai V tentunya adalah 2pi per lambda dikali D sin theta. Seperti itu. Ya. Kemudian berapa pada titik pusatnya? Pada titik pusat berarti IM ya, itu nilai V-nya sama dengan 0 seperti itu. Sehingga pada titik pusat IM per I0 sama dengan 1 plus 2 cos 0 derajat, sehingga sama dengan 1 plus 2, 3, berarti 9. Gitu ya. Berarti IM-nya adalah 9 I0. Berarti I pada titik P per I maksimum itu nanti sama dengan, ya, nanti akan sama dengan IP-nya adalah, ini maaf ya, saya tempatnya kurang cukup. Ya, IM adalah intensitas pada titik pusat. IP itu adalah intensitas pada titik P. Ya, berarti IP sama dengan 1 plus 2 cos pi kuadrat kali I0, sedangkan I maksimum adalah 9 I0. Seperti itu. Sehingga I titik P itu nanti sama dengan, ya, sama dengan 1 plus 2 cos pi kuadrat per 9. Ya, seperti itu. Oke, nah berarti kalau sekarang kita punya 3 celah dan masing-masing celah memiliki efek difraksi juga, maka intensitas pada titik P adalah sama dengan intensitas pada titik maksimum, gitu ya, dikalikan 1 plus 2 cos V interferensi kuadrat, dikalikan sin kuadrat V difraksi per 2 dibagi V difraksi per 2 kuadrat. Ya, seperti ini persamaannya.